Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sulawesi Tengah di mana saja Anda berada saat ini. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnain hadir kembali menemani Anda tentunya dalam sebuah program yang akan memberikan edukasi di dunia kesehatan. Tentunya dalam program Solusi Menuju Sehat. Dan seperti biasa di Solusi Menuju Sehat, itu saya akan menghadirkan beberapa narasumber yang akan memberikan edukasi atau inspirasi kepada kita semua bagaimana untuk bisa hidup lebih sehat lagi. Dan tentunya pembahasan kita kali ini di SMS yaitu pentingnya gizi seimbang di masa pandemi COVID-19. Kali ini saya sudah bersama dengan seorang dosen gizi di Poltekkes Kemenkes Palu, ada Ibu Putu Chandriasih SSTMkes. Halo Ibu, selamat sore. Selamat sore Pak. Tetap jaga kesehatan terus ya. Iya Pak, sehat selalu, ya harus selalu sehat. Selalu sehat ya. Iya. Oke Bu, berarti Ibu Putu ini aktivitasnya sebagai dosen pengajar gizi ya atau seperti Iya. apa? Ya baik, saya sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Palu dan kebetulan juga saat ini diamanahkan untuk menjadi ketua jurusan di Poltekkes Kemenkes Palu. Oke, Iya. jadi memang bidang ilmunya mengurusi gizi terus ya Bu ya? Iya. Nah, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah di SMS kali ini yang sudah saya sampaikan informasinya kepada Anda bahwa pentingnya gizi seimbang di masa pandemi COVID-19. Kita tahu bersama pemirsa bahwa di masa pandemi COVID-19 ini ada penting sekali dan untuk menjaga imun tubuh dan juga kualitas hidup sehat kita agar bisa lebih enak untuk beraktivitas, bisa sehat terus, bisa terjaga imunnya. Dan juga tentunya kalau dulu Anda mengenal yang namanya 4 sehat 5 sempurna, nah kali ini ada sedikit berbeda, nanti kita akan tanyakan sebentar kepada narasumber kita, Ibu Putu Chandriasih SSTMkes. Namun kita ikuti terlebih dahulu azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Solusi Menuju Sehat. Halo pemirsa, kembali lagi di Solusi Menuju Sehat dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Dan kali ini masih bersama saya Iskandar Zulkarnain didampingi bersama Ibu Putu Chandriasih SSTMkes selaku dosen gizi di Poltekkes Kemenkes Palu. Ya Bu, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana gizi seimbang di masa pandemi COVID-19. Kita tahu dulu juga pernah mengenal yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Tentunya itu adalah akar dari gizi yang diperlukan oleh manusia begitu ya, tapi sekarang ini sudah ada berbeda. Nah, sebenarnya apa gizi seimbang itu? Ya, baik, terima kasih Mas Zulkarnain ya, para pemirsa televisi ya di seluruh Indonesia ya, Iya. dan khususnya Palu Sulawesi Tengah. Betul. Bahwa sekarang itu kita kenal dengan konsep gizi seimbang. Iya. Nah, apa itu gizi seimbang? Jadi kalau seumpamakan itu adalah kita makan dari setiap hari itu semuanya harus ada. Iya. Jadi kenapa kita harus makan gizi seimbang? Karena di dalam gizi seimbang itu adalah mengandung beberapa zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita itu adalah membutuhkan zat gizi yang sangat berkaitan untuk berbagai macam aktivitas di dalam tubuh. Baik itu untuk aktivitas fisik atau misalnya proses lain-lain di dalam tubuh, itu adalah membutuhkan zat gizi seimbang. Nah, makanya kalau misalnya sekarang dikaitkan dengan pandemi COVID-19, nah itu kita adalah menggunakan masker, itu kan pertahanan dari luar ya. Dengan 3M dan tidak cukup 3M, kemudian menggunakan 5M. Nah, tapi kita juga perlu membentengi diri dari dalam. Dan salah satunya dengan gizi seimbang. Gizi seimbang. Nah, apa itu gizi seimbang? Mungkin Mas Zulkarnain sudah tahu. Ya, jadi gizi seimbang kalau dulu dikenal dengan namanya 4 sehat 5 sempurna. Tapi 4 sehat 5 sempurna sekarang tidak lagi digunakan. Jadi itu adalah sudah dari sejak tahun 2000 itu adalah sudah diganti dengan namanya PUGS, Pedoman Umum Gizi Seimbang. Jadi Pedoman Umum Gizi Seimbang itu adalah ada 4 pilar yang perlu kita perhatikan di situ. Jadi kalau rumah itu Mas, jadi ada pilarnya. Kalau salah satu pilar ini tidak ada, berarti rumah itu bisa roboh ya. Betul. Ya, makanya harus ada 4-4-nya. Jadi yang pilar pertama yaitu makan makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Jadi yang kedua itu adalah membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang ketiga itu adalah lakukan aktivitas fisik. Jadi kita dianjurkan setiap hari melakukan aktivitas fisik. Kemudian yang keempat itu adalah menimbang berat badan, pantau berat badan.
Nah, itu adalah 4 pilar gizi seimbang. Oh, berarti berat badan juga menjadi salah satu apakah gizinya Pilar. seimbang atau kelebihan apa kekurangan gitu? Iya. Oke, cara mengetahui untuk gizinya kekurangan atau kelebihan atau ini dari berat badan seperti apa konsepnya? Iya, mungkin sebentar ya Mas, saya adukan Sebentar. dulu ya. Oke, untuk konsep-konsepnya ya. Iya, jadi oke, saya oke. mulai dari yang pilar pertama dulu ya. Baik, silakan. Ya, jadi pilar pertama itu adalah makan beraneka ragam. Jadi Oke. kalau kita makan beraneka ragam di sini itu maksudnya kalau kita makan, Iya. jangan kita makan cuman salah satu bahan makanan saja. Iya. Misalnya makan nasi dengan mie. Iya. Nah, itu yang namanya tidak beragam. Iya. Atau misalnya kita cuma makan setiap hari nasi saja. Atau misalnya lauknya cuman itu saja, itu namanya tidak beragam. Jadi yang dimaksud beragam di sini adalah kita harus makan makanan yang berganti-ganti setiap hari. Oke. Jadi itu. Nah, karena Jangan mie instan terus nggak Iya. diganti-ganti setiap hari ya. jangan misalnya sukanya mie instan dengan nasi. Kemudian makan cuma suka ikan saja, tidak mau yang lainnya. Iya. Nah, itu juga karena tidak ada satu jenis bahan makanan pun yang memiliki nilai gizi sempurna. Oke. Dan yang cukup digunakan oleh tubuh atau yang dibutuhkan tubuh. Sehingga harus membutuhkan berbagai bahan makanan yang bervariasi. Iya. Nah, dari bahan makanan yang bervariasi itulah didapatkan beberapa zat gizi yang sangat penting untuk tubuh. Oke. Nah, sehingga itu yang dianjurkan adalah beraneka ragam. Beraneka ragam. Jadi ada sayuran, ada buah, kemudian makanan pokok. Jadi makanan pokok. Makanya dikenal itu kalau di gizi seimbang adanya tumpeng gizi seimbang. Oke, Jadi- mengerucut berarti ya. Ya, jadi kalau tumpeng itu adalah yang paling banyak itu kita butuhkan kan karbohidrat. Betul. Makanya kalau kita makan nasi paling banyak nasinya ya. Nasinya. Ataupun misalnya jagungnya dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu yang banyak adalah sebenarnya harus makan sayur dan buah. Iya. Tapi kenyataan di lapangan kan tidak. Iya, kebanyakan memang apalagi anak-anak ya, Iya. yang agak nggak suka gitu makan sayur. Iya, jadi itu memang harus dibiasakan. Kemudian yang ketiga itu adalah mestinya yang banyak ketiga adalah lauk pauk. Lauk pauk itu ada tahu, tempe itu lauk hewani, ada juga lauk nabati. Kemudian ada namanya lauk hewani dari misalnya telur, kemudian ikan, Iya. ya kemudian juga yang berasal dari hewan itu namanya hewani. Jadi mereka harus dua-duanya harus ada dalam makanan kita sehari-hari. Kemudian yang paling sedikit kita harus butuhkan itu adalah minyak dan garam, gula. Oke. Oh, minyak, garam, gula Gula. itu harus paling sedikit Paling sekali. sedikit, makanya di ujung dia. Iya, betul. Jadi kalau di pelumpang itu adalah yang paling kerucut di atasnya. Karena kalau kebanyakan garam juga keasinan ya, Bu ya. Iya, selain asin juga kan lama-lama kita bisa Betul. tekanannya naik. Tekanannya naik. Iya, begitu juga dengan gula. Kalau kelebihan gula juga, nah Iya. lama-lama apa? Gulanya naik. Gulanya naik. Jadi Makanya kan- kita juga hidup nggak boleh terlalu manis-manis ya. Iya. Kalau Anda jadi orang yang manis ya berarti kurangi sedikit manis. asal jangan daunnya ya. Iya, betul. Oke, Bu, kemudian. Ya, jadi mungkin itu para pemirsa televisi dimanapun berada. Iya. Jadi prinsipnya adalah kita selalu berpedoman gizi seimbang karena gizi seimbang ini adalah sangat penting atau makan yang beraneka ragam salah satunya ya pilar pertama. Kemudian yang pilar kedua yang tadi itu adalah lakukan aktivitas fisik. Oke. Nah, Olahraga gitu aktivitas ya. fisik itu adalah ya salah satunya olahraga. Iya. Makanya kita jangan cuma makan melulu ya. Iya. Jadi Rebahan cuma mager, melulu. mager di rumah akhirnya enggak ada pengeluaran energi. Jadi tidak seimbang juga. Oke. Jadinya banyak menumpuk yaitu risiko kelebihan berat badan tadi. Iya, oke. Pilar keempat kan. Dan itu juga berarti melambangkan bahwa gizinya tidak seimbang dan Iya. kemudian juga dia tidak sehat begitu ya. Iya, itu Oke. adalah salah satunya. Kemudian yang pilar ketiga itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Iya. Yang dimaksud hidup bersih sehat itu ya itu salah satunya. Jadi kalau misalnya menggunakan alat makan harus dicuci. Iya. Kemudian juga kalau misalnya kita memasak semuanya harus dicuci ya bahan-bahannya. Kemudian juga kalau misalnya anak-anak itu kan biasa juga main nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal. Iya. Akhirnya apa cacingan dan lain. Betul, kuman masuk gitu ya. Ya, kendati pun makan banyak, tapi juga yang dari lain muncul. Kemudian Oke. penyakit juga muncul gitu. Oke. Nah, itu perilaku yang tidak sehat. Kemudian yang keempat itu adalah pemantauan berat badan. Jadi berat badan harus selalu dipantau. Oke. Karena untuk mengetahui apakah kelebihan atau kurang. Nah, itu. Oke, berarti kalau kelebihan dia gemuk berarti dia lebih ke satu gizinya jadi tidak seimbang gitu ya. Ya, kalau Atau seperti apa? ya baik.
Jadi kalau gemuk itu artinya adalah makanan yang dimakan tidak seimbang. Jadi keempat pilar ini tidak berjalan dengan baik di dalam pedoman gizi seimbang. Artinya banyak karbo yang di dalam tubuh, tapi juga tidak diimbangi misalnya dengan olahraga. Gizi yang lain tidak sedikit, gizi yang satu justru kelebihan gitu-gitu ya. Iya, itu masuk pintar sekali. Iya, ternyata sudah paham gizi seimbang ya. Jadi mudah-mudahan juga pemirsa dimanapun berada itu paham tentang gizi seimbang, karena untuk membentuk, contohnya kayak sekarang pandemi COVID-19 kan, itu kan harus kita mempunyai daya tahan tubuh di dalam. Betul, ada imun yang bisa menjaga kita dari virus-virus gitu. Iya, jadi itu salah satunya. Jadi kalau misalnya kekurangan salah satu zat gizi dalam tubuh, nah ini tidak bisa melakukan aktivitas untuk membuat benteng di dalam tubuh. Oke. Nah, ini pemirsa, dengan penjelasan dari Ibu Putu Chandriasih ini artinya kita sudah bisa sedikit mengedukasi diri kita ya, bahwa memang pentingnya gizi seimbang di masa pandemi COVID-19 ini memang kalau dibilang penting berarti memang betul-betul penting. Karena kenapa? Dengan adanya gizi seimbang berarti kita bisa menjaga imun kita juga agar bisa terhindar dari virus dan setidaknya bisa membentengi diri kita agar bisa tetap sehat. Nah, tapi sekarang ada pertanyaan, Bu. Apakah orang yang misalnya tidak mendapatkan gizi seimbang dia bisa dikatakan sebagai orang yang sakit atau seperti apa? Menurut pandangan dari ilmu Ibu. Ya, baik, terima kasih, Mas. Ya, jadi kalau orang yang misalnya gizinya tidak seimbang, memang masalah makan tidak seperti apa istilahnya ya, menggigit cabai ya. Hari ini kita makan langsung pedas enggak ya? Betul. Nah, ini proses. Contohnya misalnya orang makan setiap hari kebanyakan makan sumber karbohidrat misalnya kayak misalnya nasi. Lebih banyak makan nasinya, tidak ada sayurnya dengan tambah mie. Itu berlangsung dalam waktu lama. Nah itu kalau pada waktu lama, karena ini prosesnya lama-lama ya itu di dalam tubuh itu prosesnya akan terjadi tidak keseimbangan. Betul. Akhirnya karena nasi ini kan dirubah jadi gula, nah gula ini akan menumpuk dalam tubuh. Glukosa ya, glukosa ini akan menumpuk. Nah akhirnya karena tidak mampu lagi itu diolah menjadi glikogen, cadangan energinya, apalagi tidak melakukan aktivitas fisik, cuma mager, yaitu resiko terjadinya diabetes. Lama-kelamaan jadinya akan ada penyakit yang muncul karena dia terfokus ke satu gizi saja, tidak lebih. Karena kan sekarang juga kan kalau tradisi orang Indonesia ya, apalagi mungkin orang Sulawesi, nggak makan nasi itu nggak kenyang gitu. Udah ada karbo, mungkin bisa habis makan roti, makan nasi lagi gitu kan. Itu seperti apa nanti prosesnya dalam bentuk gizi nih Bu Putu? Iya, baik, terima kasih. Nah, itu yang sebenarnya harus diberikan pemahaman ke masyarakat maupun edukasi pada diri kita sendiri ya. Kalau misalnya itu karena perut orang Indonesia khususnya orang Sulawesi kita sendiri, kalau belum makan nasi dikatakan belum makan ya. Jadi biar sudah makan mie 1-2 mangkok ditambah dengan roti berapa padahal iris. Itu karbo semua ya Bu ya. Jadi tetap dibilang belum makan, belum kena nasi. Nah, padahal itu sebenarnya kalau dilihat dari pedoman gizi seimbang tidak apa-apa beraneka ragam, cuman kita itu adalah jangan cuma sumber karbo saja. Seperti tadi kan yang saya bilang tumpeng, kalau di bawah itu karbohidrat yang paling banyak, jangan itu saja yang lebih banyak. Sebaiknya diimbangi dengan ada sayurnya, ada buahnya, kemudian ada lauknya juga. Jadi itu harus seimbang. Karena kalau tidak seimbang itu yang terjadi beberapa gangguan penyakit ke depannya, bukan saat ini tapi akan datang. Iya, karena memang seperti yang Ibu bilang bahwa tidak akan terjadi dalam 1-2 hari ya, tapi akan menumpuk terus dan kemudian akan menjadi sebuah penyakit. Nah, Ibu, di masa pandemi COVID-19 ini kita tahu ya bahwa semua perekonomian juga turun dan kemudian juga aktivitas juga kita terhambat, termasuk juga mungkin pada saat orang yang ingin olahraga di taman mungkin atau di ruang terbuka juga terhambat, akhirnya harus olahraga di rumah. Kemudian juga pendapatan juga menurun dan lain-lain. Nah, bisa saja pemirsa yang sedang menyaksikan kita ini bahwa penjelasan yang sudah dijelaskan bahwa memang enak ya kalau misalnya kita bilang gizi seimbang itu harus ada sayur, buah, dan lain-lain. Dan kemudian juga orang yang mungkin punya duit gitu bisa menyediakan itu, tapi yang tidak mungkin akan lebih terkendala. Nah, kalau Ibu sendiri dari pakar gizi, bagaimana kita bisa mensiasati hal itu agar misalnya begini, dari segi pendapatan mungkin agak sedikit menurun dan kita juga tidak bisa memaksakan diri untuk bisa harus melengkapi gizi kita, tapi dengan apa yang kita makan, kita bisa melengkapi gizi kita. Siasatinya bagaimana, Bu? Ya, baik, terima kasih. Itu pertanyaan bagus sekali ya, Mas ya. Nah, sebenarnya masalah menyediakan gizi seimbang itu tidak selalu mahal.
Ya, Nah, ini mindset yang harus dirubah ya. Jadi sebenarnya tidak selalu mahal karena yang namanya gizi seimbang itu adalah bisa kita dapatkan di lingkungan kita sendiri. Oke. Asalkan kita mau. Asalkan kita mau, Iya. jangan mager terus tuh, tidur terus ya. Iya. Mau seimbang gizinya ya, tapi cuma main game, tidur-tiduran gitu. Ya itu lagi Mas, makanya yang pertama itu adalah ada kemauan. Iya. Nah kalau misalnya berdasarkan harga itu sebenarnya tidak mahal kalau untuk memenuhi gizi seimbang. Pertama kayak misalnya memenuhi bahan makanan pokok. Nah kan kalau tidak ada nasi Iya. bisa diganti dengan misalnya hasil kebun, Iya. apakah itu ubi, Oke. ya, Dan masih banyak lagi sebenarnya yang bisa diperoleh. Tapi Ibu Putu, kita tahan dulu sebentar penjelasan Iya. Ibu. Nanti kita akan teruskan lagi. Tapi kita ke pemirsa untuk memperlihatkan dulu jeda komersial Iya. berikut ini. Tetaplah bersama kami di Solusi Menuju Sehat. Ya, baik. Baik pemirsa, Solusi Menuju Sehat, kita kembali lagi bersama Ibu Putu Chandriasi SST MKes yang sudah membahas tentang pentingnya gizi seimbang di masa pandemi COVID-19. Tadi ada banyak sekali yang kita bahas dan tentunya salah satunya adalah bagaimana ya Bu mensiasati tentang gizi seimbang ini. Karena di tengah pandemi COVID-19 kita tahu bahwa mungkin tidak semua orang bisa memenuhi gizinya. Cara mengatasinya, mensiasati atau mungkin dengan mindset dan segala macam, silakan Bu penjelasannya. Ya baik, terima kasih ya. Jadi di sini adalah berkaitan dengan mensiasati. Betul. Untuk mendapatkan makanan bergizi seimbang itu adalah yang tadi sudah saya sampaikan Mas Zulkarnain. Jadi tidak selamanya itu harganya mahal. Betul. Tapi bisa kita dapatkan di lingkungan kita. Iya. Yang pertama misalnya jangan kita harus beli roti. Iya. Tapi bisa diganti. Rotinya orang Indonesia kan apa? Ubi kan, ubi. singkong. Iya. Nah, kalau singkong di desa-desa gitu kan Iya. banyak kebun-kebun. Singkong itu kan murah kan? Iya. Ya, jadi kita makan aja singkong. Misalnya di rumahnya masih pekarangannya luas, kan bisa tanam ubi ya, bisa panen sendiri. Berarti segitu maksudnya. Itu kuncinya itu. Yang pertama harus rajin, kemudian yang kedua sayurnya juga kan kalau udah Mas, kalau misalnya menanam ubi, umbinya bisa dipakai makanan pokok, daunnya bisa pakai sayur. Kemudian juga tanaman yang gampang tumbuh misalnya kayak pepaya kan gampang. Pisang kan tidak mengenal musim. Betul. Jadi setiap saat kita bisa menggunakan buah pisang, pepaya. Kemudian juga beberapa tanaman-tanaman yang lainnya. Misalnya kayak di Kota Palu, kelor itu kan adalah yang gampang hidup di mana saja. Iya, dan itu termasuk bisa menyeimbangkan gizi dengan mengkonsumsi kalori karena dia sayuran gitu ya. Iya, jadi sayuran kalau tidak daripada beli ya kan banyak pakai pagar-pagar ya, jadi bisa diambil. Jadi tidak perlu beli. Makanya itu saya sampaikan bahwa makanan yang bergizi seimbang tidak selamanya harganya mahal. Betul. Tapi bisa disiasati di musim pandemik ini yang susah mendapatkan penghasilan atau misalnya tinggal di rumah. Nah, daripada nanam pot-pot kan mendingan tanam tanaman yang bermanfaat untuk ini bisa menyeimbangkan gizi. Betul. Misalnya tanam terong ya di pot-pot kan bisa. Betul. Ubi juga kan bisa ditanam di pot-pot. Betul sekali. Nah, ini memang penjelasan-penjelasan seperti ini bisa merubah mindset kita ya pemirsa tentang bagaimana kita harus melengkapi gizi kita di tengah pandemi COVID-19. Sekali lagi untuk Anda ini yang ingin bergabung bersama kami berkonsultasi langsung bersama Ibu Putu Chandriasi SST MKes terkait dengan bagaimana pentingnya gizi seimbang di tengah pandemi COVID-19 ini, silakan untuk bergabung di 0451 452 414 atau juga Anda bisa bersama kami di layar televisi yang sudah tertera 08124322 bisa konsultasi langsung bersama Ibu Putu Chandriasi. Nah, Ibu Putu, ini tadi kita sudah cerita tentang bagaimana mensiasati karena kan memang mungkin semuanya akan kembali ke habit dan juga mindset ya. Habit orang Indonesia, apalagi yang tadi Ibu jelaskan pentingnya gizi seimbang, ada karbo, kemudian ada buah-buah dan lain-lain. Orang Indonesia kan juga nggak semua, misalnya makan harus makan buah juga dan lain-lain. Dan ada juga katanya
kalau misalnya yang penting udah kenyang, udah gitu-gitu. Mindset seperti ini yang kadang-kadang membuat kita salah ya. Untuk merubah mindset itu untuk bisa memotivasi, sebenarnya kembali lagi ke kesehatan ya, seperti itu ya Bu ya. Kalau untuk dari segi bidang gizi sendiri, mindset yang diberikan ke orang-orang agar bisa tahu bahwa apa namanya, gizi seimbang itu sangat penting, dan kemudian ini apa aja biasanya yang diberikan? Ya baik, terima kasih. Jadi biasanya kami kalau misalnya, ini kan berkaitan tadi habit ya, Iya, kebiasaan makan. Nah itu sebenarnya memang kebiasaan ini harus ditanamkan dari awal. Iya. Nah makanya mulai dari pemberian makanan pertama pada anak itu, misalnya usia 6 bulan kan harus sudah memberikan makanan pendamping ASI. Oke. Nah pada saat itu sebenarnya harus mulai diperkenalkan berbagai jenis bahan yang ada di sekitar kita. Jadinya makanan yang produk serba instan, gitu ya, mendingan kita gunakan memperkenalkan dari makanan-makanan berbahan lokal. Karena dari situlah nanti anak-anak sudah terbiasa. Karena ada beberapa penelitian kalau anak dari awal diperkenalkan makan sayur, secara otomatis sampai dewasa pun dia akan terbiasa makan sayur. Jadi kalau misalnya dari awal tidak pernah diperkenalkan sayur ataupun makanan apapun jenisnya dari awal, secara otomatis tidak akan mereka mau lagi makan. Nah itu akan menjadi sudah habitnya, pola kebiasaan. Betul. Nah akhirnya kayak sekarang ini kan ada beberapa penelitian bahwa orang Indonesia itu makan sayur itu tidak pernah makan sayur itu ada sekitar 94 atau 94%. 94% orang Indonesia tidak gemar makan sayur, ya, luar biasa. Makanya akhirnya muncullah banyak penyakit yang ada yang saat ini, misalnya seperti penyakit DM, jantung. Betul. Atau mungkin ini salah satu yang mengakibatkan kenapa daging sapi itu mahal, karena banyak yang suka makan ya, tapi akhirnya mahal. Sayur itu murah karena jarang orang makan ya. Mungkin seperti itu, tapi mungkin hal-hal seperti ini yang memang sangat-sangat sebenarnya bisa ditolerir, yang penting adalah habitnya gitu ya. Kemudian dilanjutin lagi, silakan Bu. Iya baik, makanya kayak tadi misalnya daging sapi kan tidak mesti, kalau misalnya ekonomi kurang kan tidak mungkin kita harus beli daging sapi. Setiap saat gitu ya. Ya bisa diganti, daging sapi itu bisa diganti dengan telur yang harganya murah kan, kemudian ada di mana-mana, kemudian ikan, apalagi Sulawesi Tengah ini adalah ikan berlimpah. Karena baharinya begitu luas gitu ya. Tapi jangan salah juga, kendati pun kita memilih sayur, bahan, tapi cara pengolahnya salah ya juga tidak baik untuk tubuh kita, jadi itu. Cara pengolahan salah seperti apa itu Bu? Misalnya pengolahan yang salah, misalnya memasak ikan, tapi santannya kental sekali. Nah, itu kan juga lebih banyak minyaknya. Padahal di dalam gizi seimbang tadi kan kerucutnya itu cuma sedikit yang kita butuhkan. Nah kalau misalnya kita semua sudah santan, sayurnya sudah santan, ikannya sudah santan, ditambah lagi yang lain, nah itu kan banyak sekali minyak jadi kita makan. Hidupnya penuh dengan santan. Iya itu, jadi itu adalah jadinya banyak minyak yang kita konsumsi. Makanya ada istilah Bu, laki-laki bersantan ya, karena banyak makan santan ya ceritanya. Nah tapi Bu, ini tadi sempat menyinggung tentang orang Indonesia 94% itu tidak suka makan sayur ya. Apa sebenarnya yang melatar belakangnya dari penelitian dari itu sehingga penelitian itu ada 94%? Akibatnya juga seperti apa yang nantinya bisa dirasakan ketika orang juga tidak suka untuk mengkonsumsi sayur? Iya, jadi mungkin itu ya tadi dibilang habit itu ya Mas ya. Habitnya, jadi, betul. Jadi karena kebiasaan tidak terbiasa dari makan kecil sayur gitu ya dari kecil. Selain itu alasannya selalu bilang buah itu mahal. Padahal sebenarnya buah itu adalah ada di sekitar kita saja. Misalnya pisang, kemudian pepaya. Dan bahkan kalau buah-buah mahal seperti misalnya pir, apel, itu kan buah impor. Betul. Dan juga itu belum tentu juga dia sehat, kalau misalnya mungkin kulitnya sudah diawetkan, sudah apa kan. Nah itu jadi mestinya yang alami saja. Sebenarnya Indonesia ini adalah kaya, negara yang kaya, dan juga Tuhan sudah menciptakan bahwa Indonesia ini adalah menyediakan berbagai macam makanan yang kita butuhkan. Cuman itu kita sendiri tidak mau makan dan juga mungkin tidak mau menyiapkan dalam hal ini adalah misalnya menanam gitu kan. Karena kan kalau misalnya sudah kita pandemik seperti ini karena kekurangan penghasilan bisa dengan cara menanam, dengan cara memanfaatkan pekarangan. Nah, itu kan bisa mendapat, tidak perlu membeli. Iya, betul Jadi sekali. cukup dengan ini.
Nah, Ibu Putu tadi pada saat break komersial juga kita sempat ngobrol-ngobrol dan menyinggung tentang masalah stunting Oh sebenarnya. Nah, iya. stunting ini kan sebenarnya yang jadi masalah untuk masyarakat Indonesia, yang artinya bahwa ukuran tingginya tidak sesuai seperti apa yang seharusnya ada Seumurannya. di umurnya Iya. begitu. Itu diakibatkan karena apa, Bu? Ya, baik. Jadi itu adalah masalah stunting. Nah, sekarang lagi booming ya masalah stunting. Betul. Ya, jadi stunting itu banyak faktor yang menyebabkan. Iya. Tapi yang paling penting itu adalah salah satu disebabkan oleh namanya istilahnya ada gizi spesifik dan gizi sensitif. Spesifik dan sensitif. Ya, kalau sensitif itu adalah yang kerja lintas sektoral. Iya. Kalau spesifik itu adalah dari dinas kesehatan. Oke. Itu adalah. Nah, kenapa perlu lintas sektoral? Salah satunya tadi, Mas, berkaitan ekonomi. Karena kan orang merasa kalau ekonominya kurang tidak bisa beli apa-apa. Iya. Padahal sebenarnya kalau mereka menyadari, makanya itu perlu edukasi. Iya, betul. Makanya kerjasama dengan pertanian. Sehingga Iya. sekarang itu pertanian juga kan sudah ada namanya pangan lestari, ada bantuan apa, bibit dan lain-lain ya. Iya. Atau misalnya biar mencukupi kebutuhan proteinnya sudah membuatkan kolam di rumahnya. Jadi itu adalah salah satu pemenuhan. Dengan memelihara ayam saja satu Iya. ekor itu sudah bisa mencukupi kebutuhan protein. Karena kan Oke. telurnya bisa dimakan, Betul. kemudian juga ayamnya bisa dipotong. Betul. Nah, itu kan baru pakan ayam itu kan bisa dari sisa makanan yang kita makan. betul, Jadinya betul. ayam itu kan mencari makanan sendiri. Iya. Nah, Jadi memang stunting ini ketika gizinya tidak seimbang, maka anak akan menjadi stunting atau seperti apa? ya, jadi kejadian stunting ini sebenarnya awalnya yaitu jadi kekurangan asupan gizi. Jadi pertama karena ibunya kekurangan gizi, kemudian pada saat lahir juga bisa kekurangan gizi, akhirnya berdampak pada pertumbuhan perkembangannya. Jadi tidak selamanya bahwa ukuran pendek seseorang itu yang artinya dia sebenarnya harus tinggi dari umurnya seperti itu tapi agak pendek karena kekurangan gizi, tidak seperti itu ya. Tapi karena keturunan biasanya orang bilang, tapi Iya. memang bisa jadi karena gizi juga yang kurang. Iya, jadi Oke. itu Mas biasanya kan memang masyarakat persepsinya gitu ya. Iya, Oh, betul. kalau mamanya pendek, anaknya atau bapaknya pendek pasti pendek gitu. Iya. Sebenarnya itu tidak selamanya. Tidak selamanya seperti Iya, itu. jadi tidak selamanya anaknya pendek disebabkan karena neneknya kakeknya pendek. Iya. Tapi ada juga kan orang nenek kakeknya pendek, mamanya pendek, tapi anaknya tinggi. Anaknya tinggi. Nah, makanya itu adalah gizi itu juga memegang peranan penting. Iya. Jadi yang bagaimana caranya untuk mencegah jangan sampai stunting, salah satunya adalah pada saat ibunya hamil. Makanya sekarang itu kalau ibunya anemia, kemudian juga kekurangan energi kronis artinya kurus ya. Iya. Jadi itu sebaiknya menunda dulu kehamilannya. Iya. Karena itu nanti beresiko melahirkan bayinya yang berat badan lahirnya tidak normal. Oke. Kalau berat badan lahir tidak normal, nah ini resiko nanti belum lagi pada saat mengasuhnya, pola asuhnya. Jadi pola asuh itu pada saat bayinya sudah lahir, tidak diberikan ASI eksklusif. Ya. Iya, oke. Ya, jadi itu. Jadi Oke. kalau tidak diberikan ASI eksklusif, kemudian makanan tambahannya juga tidak sesuai, nah ini akan berdampak. Ya, jadi memang dampak dari pandemi COVID-19 ini ada banyak sekali ya pemirsa. Dan salah satunya adalah gizi seimbang yang tidak terpenuhi. Tapi padahal sebenarnya dengan menerapkan gizi seimbang yang artinya merubah mindset, kemudian juga kita merubah pola hidup mungkin ya. Mungkin saja dengan merubah seperti itu di tengah pandemi pun kita justru lebih bisa menjaga imun kita lewat gizi seimbang tersebut Iya. ya. Nanti sebentar akan ada penjelasan-penjelasan lain ya Bu Iya. Putu yang akan kita berikan kepada pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, namun kita ke break pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, solusi menuju sehat kembali lagi untuk Anda. Masih bersama dengan Ibu Putu Chandriasi, SST MKes. Beliau merupakan dosen gizi di Poltekkes Kemenkes Palu, pemirsa. Nah, Bu Putu, ini tadi kita sudah membahas tentang begitu banyak informasi mengenai gizi seimbang, kemudian juga akibat-akibatnya, penting nggak sih, dan segala macam. Nah, sekarang untuk masyarakat yang sebenarnya belum teredukasi dengan gizi seimbang dan tidak menerapkan, misalnya dari karbonya juga terlalu banyak, kemudian tidak ada sayur-sayur dan lain-lain, akibat yang diperoleh dari dampak gizi yang tidak seimbang itu akan seperti apa nih?
Iya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya tadi sudah disampaikan Iya. bahwa banyak sekali yang akan terjadi apabila kita tidak mengkonsumsi atau tidak makan makanan yang bergizi seimbang. Yang Iya. pertama, ya tadi kalau karbonya banyak, resiko penyakit gula. Penyakit gula. Kalau minyaknya banyak, resiko adalah gangguan pada pembuluh darah ya, dislipidemia istilahnya, penyakit jantung, stroke dan itu. Kemudian juga beberapa penyakit yang berkaitan dengan pertumbuhan perkembangan anak. Seperti tadi yang dibahas itu stunting. Misalnya anaknya dari kecil tidak pernah diberikan asupan makanan yang sesuai, misalnya pada masa bayi umur 0 sampai 6 bulan diberikan ASI, tapi ternyata tidak diberikan ASI, nah itu juga beresiko. Kemudian juga usia 6 bulan harus berikan makan tambahan yang bervariasi tadi, yang mengandung gizi seimbang yang ternyata tidak, nah itu juga akan berdampak. Terjadinya anaknya bisa kelebihan atau kegemukan, bisa juga kekurusan. Iya, karena ada juga yang anak-anak sudah obesitas gitu Obesitas, ya. iya. Kemudian ada anak-anak juga yang sangat kurus. Iya, gizi kurang ya, jadi itu. Idealnya harus memang badannya, apakah gizi seimbang itu memang terukur dari pertumbuhan badan, Bu? Atau bisa aja dia sebenarnya gemuk tapi gizinya seimbang? Oh iya. Kayak seperti apa itu, Bu? Baik, terima kasih. Bagus sekali ya pertanyaannya ya. Jadi memang sebenarnya kalau melihat orang ini seimbang atau tidak, salah satunya memang dari postur tubuhnya. Dari postur tubuh ya? Kalau dia pendek, terlalu kecil, berarti kemungkinan dia itu gizinya tidak seimbang ya? Oke, jadi pemirsa ini sekarang kalau kita sama-sama introspeksi gitu ya, udah sampai ini tapi tidak sesuai dengan postur tubuh pada bisa jadi karena gizinya kurang seimbang gitu. Makanya diharapkan itu adalah begini, orang Indonesia itu kan selama ini adalah kecil mungil ya, pendek-pendek. Akhirnya kalau bersaing secara internasional tidak bisa ya, orang-orang tertentu saja. Betul. Nah makanya itu maunya presiden kan kita itu selain misalnya di dalamnya bagus, casingnya juga bagus. Jadi casing itu adalah postur tubuhnya kan, bisa dilihat, oh berarti tinggi, cerdas, pintar. Nah itu adalah salah satu harapan kalau mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Diharapkan itu adalah bisa memenuhi kebutuhan gizi dan juga dibutuhkan pada saat bertumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga tidak bisa terjadi stunting atau misalnya orang kurus atau gemuk. Nah itu semua adalah itu resiko. Makanya kayak sekarang masa pandemi COVID-19, ya orang yang mengalami resiko-resiko itu kan banyak akhirnya meninggal kan, karena sudah menderita penyakit-penyakit komorbid atau ada penyakit lain, lainnya ya, itu resikonya. Wah ini luar biasa sekali kalau kita membahas tentang gizi seimbang nih pemirsa. Pasti ada banyak sekali informasi atau edukasi yang bisa kita dapatkan ya. Salah satunya dengan bagaimana kita bisa menghindari dari penyakit-penyakit ataupun virus. Dengan ada gizi seimbang bisa menentukan imun kita bisa kuat apa tidak. Seperti itu. Nah Bu, ini sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini juga mungkin ada solusi yang akan diberikan kepada pemirsa tentang bagaimana untuk membuat seseorang itu bisa terus konsisten menjaga tubuhnya agar bisa mendapatkan gizi seimbang. Atau mungkin ada yang sebelumnya tidak merasa hal ini begitu penting gitu, dengan informasi yang Ibu berikan ya, itu bisa sedikit merubah mindset ya orang-orang ya agar bisa terus menjaga tubuhnya dari gizi seimbang apalagi di tengah pandemi COVID-19. Iya, baik. Jadi ini adalah salah satu solusi bagaimana caranya untuk mempertahankan agar kita tetap sehat. Salah satunya tadi adalah konsumsi gizi seimbang. Gizi seimbang itu adalah salah satu kalau masa pandemik atau masa musim-musim penyakit begini, itu sebenarnya adalah berkaitan dengan pembentukan tameng di dalam tubuh. Jadi diharapkan kita itu adalah membentuk tentara-tentara dalam tubuh, pertahanan tubuh. Sehingga bukan cuma cukup pakai masker, pakai apa, tapi dari dalam juga kita harus pertahankan. Salah satu mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Jadi dengan gizi seimbang itu bagaimana nantinya adalah bisa kita melihat bahwa kita mengkonsumsi gizi seimbang atau tidak, bisa dilihat dari isi piringku nantinya. Isi piringku. Saya pernah dengar tuh istilah isi piringku. Seperti apa itu, Bu? Ya, jadi isi piringku itu adalah misalnya kalau Mas Zulkarnain misal makan, jadi kalau makan dalam satu piring itu, jadi gizi seimbang itu bisa dituangkan dalam isi piringku. Jadi isi piringku itu misalnya setengah dari piring itu adalah 3/4-nya, setengah dari piring, kemudian yang 3/4 dari setengah itu adalah diharuskan makan buah, makan sayur. Makan sayur. Sayur. Kemudian sepertiganya dari setengah itu adalah buah. Jadi itu adalah kita melihat bahwa kita ini adalah seimbang tidak. Kemudian yang satu lagi, yang setengah itu adalah nasi dengan lauk. Jadi nasinya itu adalah 3/4, sedangkan sepertiganya, sedangkan yang 2/3-nya nasi, sepertiganya itu adalah lauknya. Jadi nasi
Jadi apa istilahnya, jumlah nasi hampir sama dengan sayurnya. Jadi tidak lebih banyak di karbonnya begitu. Iya, jadi itu. Jadi ini menggambarkan bahwa isi piringku. Jadi dengan mengkonsumsi itu diharapkan itu adalah kita tetap makan bisa menjaga berat badannya. Asalkan juga pemilihan tadi yang saya sampaikan. Betul. Jangan banyak makan lemak dan juga atau minyak dengan yang manis-manis, yang asin. Nah, itu harus dihindari. Itu bisa mengakibatkan sesuatu yang berlebih, dan sesuatu yang berlebih itu tidak baik ya, begitu ya. Jadi itu yang menyebabkan bisa timbulnya berbagai macam penyakit. Tapi pola makan anak sekarang kan beda. Kebanyakan orang suka makan yang instan-instan. Misalnya betul. Ulang tahun KFC. Nah, itu kan sebenarnya miskin terhadap sayuran dan buah. Iya, kalau pilihan-pilihan menu ya, nggak boleh disebutin merek. Dan beberapa hidangan-hidangan juga yang instan kebanyakan ya, yang mungkin lebih pedas, kemudian yang lain-lain itu kan sebenarnya tidak. Apalagi kalau misalnya kita dalam situasi pesta gitu, wah jam-jam makan siang atau makan malam yang udah lapar banget nih, biasanya udah dagingnya banyak, nasinya cuman sedikit juga ya, itu nggak bagus juga sebenarnya ya Bu ya. Akhirnya tidak terkontrol, sampai di rumah sakit asam kakinya, asam urat muncul. Sampai di rumah asam urat muncul, asam lambung dan lain-lain. Ini satu hal yang sebenarnya memang penting sekali pemirsa untuk kita lakukan dan kita pelajari, karena memang berkaitan dengan gizi seimbang pastinya akan berkaitan dengan kehidupan kita, dan kehidupan kita juga akan berkaitan dengan kesehatan kita, dan kesehatan ini sebenarnya akan menentukan bagaimana kita hidup berkualitas atau tidak, betul nggak Bu? Benar ya. Iya. Dan sebenarnya dari saat ini memang kita sudah bisa memprogram bahwa dengan mendapatkan makanan-makanan yang tidak mahal, ya kita mungkin bisa belanja ke pasar juga yang mungkin dengan nominal 25.000 kita juga bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dalam menyempurnakan gizi seimbang gitu ya. Kalau untuk dari yang terakhir Bu, dari segi Ibu sebagai dosen pengajar di gizi seimbang, apa yang paling Ibu tanamkan kepada mahasiswa ataupun juga mereka-mereka, atau mempersiapkan program-program yang baik agar gizi seimbang ini bisa terus terjaga? Ya, baik Mas. Jadi kami di jurusan gizi itu saat ini kan ada namanya beberapa mata kuliah berkaitan dengan gizi dalam daur kehidupan. Jadi mulai dari ibu hamil sampai dengan lansia. Jadi itu adalah semua berpedoman pada gizi seimbang. Jadi kami selalu mengedukasi ke mahasiswa, kemudian dengan praktek, sehingga nanti diharapkan bisa menerapkan ke masyarakat. Dan kalau saya coba terapkan pada diri saya dan juga keluarga di rumah, khususnya nenek ya, ada nenek satu yang tadinya itu selalu sakit itu adalah tergantung pada obat asam urat, obat MAH dan tapi begitu diberikan asupan gizi yang cukup, kemudian diatur makannya, insya Allah sekarang sudah tidak tergantung lagi dengan obat dan lain-lainnya. Jadi itu adalah salah satu bagaimana cara kami mengaplikasikan. Nah, jadi itu adalah apa istilahnya cara penyebaran ilmu yang saya dapatkan dan juga gizi seimbang baik di kampus kami pada masyarakat dan juga saat ini juga kami lagi penelitian pada anak-anak SMA. Ternyata banyak anak SMA juga tidak tahu apa itu gizi seimbang. Makanya kami adalah akan memberikan edukasi tentang gizi seimbang gitu. Nggak tahu gizi seimbang, padahal sekolah gizi itu mahal juga Bu ya sebenarnya. Ini anak-anak SMA, jadi kemarin kami tanyakan pada anak-anak SMA. Banyak anak SMA tidak tahu, padahal sebenarnya kan ini sudah sering disampaikan ya. Mungkin karena ada peduli, makanya itulah yang menyebabkan jadi remaja juga tidak tahu, akhirnya itu akan berdampak pada nanti pola hidup dirinya dan juga keluarganya ke depannya. Karena masa depannya juga bisa berpengaruh dari pola makan. Mengutip dari yang apa Ibu sampaikan, bahwa makanan yang teratur sebenarnya bisa menjadi obat juga bagi orang yang sakit ya. Karena biasanya orang yang sakit pun juga tidak bisa makan sembarang ya. Kemudian ada hal-hal yang harus dia tidak makan, ada yang harus dia perbanyak gitu kan. Jadi sebenarnya makanan ini merupakan obat, apalagi makan yang teratur ya, dan bisa menjaga konsisten dari makan teratur ini. Misalnya dari mahnya, kemudian asam lambung dan lain-lain, itu bisa meminimalisir terjadi seperti itu ya. Ini luar biasa sekali, berarti memang gizi seimbang ini sangat
penting pemirsa, terutama di masa pandemi COVID-19, untuk bisa terus menjaga gizi seimbang agar bisa tetap konsisten, kita juga harus bisa menjaga diri kita dan bisa memandang diri kita bahwa mendapatkan gizi yang baik dan benar dan juga seimbang tidak perlu harus mahal. Tinggal bagaimana kita memindset diri kita untuk bisa lebih rajin lagi dan juga lebih bergerak lagi, tidak malas-malas. Dan tentunya dengan usaha kita untuk melengkapi gizi seimbang ini akan berpengaruh tentang kualitas hidup kita. Dan kualitas yang baik tentunya kita akan mendapatkan masa depan yang baik ya. Dan untuk itu jangan lupa untuk terus menerapkan gizi seimbang untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang paling penting adalah bisa terhindar dari virus COVID-19. Akhirnya saya Sekarang Zulkarnain akan bertemu lagi di minggu depan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Solusi Menuju Sehat setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu. Terima kasih Ibu Putu. Terima kasih Mas.